Lah, Engklek atau jingkat-jingkat adalah permainan tradisional Indonesia yang sering dimainkan oleh anak-anak di pedesaan maupun perkotaan. Permainan ini dimainkan dengan cara melompati kotak-kotak yang digambar di atas tanah atau di atas kertas. Biasanya permainan ini dimainkan oleh 2 orang sampai 5 orang peserta. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di setiap daerahnya dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Terdapat dugaan bahwa nama permainan ini berasal dari Sunda Manda, yang berasal dari Belanda dan menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial. Permainan tradisional jingkat-jingkat atau yang juga dikenal dengan nama permainan engklek atau hopscotch merupakan salah satu permainan anak yang cukup populer di Indonesia. Permainan ini dilakukan dengan melompat dari satu kotak ke kotak lainnya yang disusun secara berurutan dengan cara mengikuti pola yang sudah ditentukan. Sejarah dan latar belakang asal-usul permainan jingkat-jingkat belum dapat dipastikan dengan pasti. Namun ada beberapa teori yang mengaitkannya dengan kebiasaan masyarakat kuno dalam melakukan upacara-upacara sakral. Salah satu teori yang mengatakan bahwa permainan jingkat-jingkat berasal dari Yunani kuno, di mana permainan ini merupakan bagian dari upacara sakral dalam rangka merayakan kemenangan para prajurit. selain itu ada juga teori yang mengatakan bahwa permainan jingkat-jingkat berasal dari Tiongkok kuno yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Tiaoyi atau Tiaoqi. Permainan ini diyakini telah ada sejak zaman dinasti Han dan diperkenalkan ke Jepang pada abad ke-7 Masehi. Kemudian permainan ini menyebar ke seluruh dunia dan menjadi populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, permainan ini jingkat-jingkat sangat populer di kalangan anak-anak pada era 80-an hingga awal 2000-an. Biasanya permainan ini dimainkan oleh anak-anak perempuan, namun ada juga anak laki-laki yang ikut bermain. Selain sebagai sarana hiburan, permainan jingkat-jingkat juga memiliki nilai edukatif seperti melatih keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan, serta mengasah kecepatan dan ketepatan dalam melompat dari satu kotak ke kotak lainnya. Dalam permainan jingkat-jingkat, kotak-kotak yang digambar biasanya berjumlah 5 hingga 10 kotak, tergantung pada keinginan pemain. Pemain harus melompati kotak-kotak tersebut dengan pola tertentu, misalnya dengan cara melompati kotak pertama ke kotak kedua, lalu ke kotak ketiga, dan seterusnya. Jika berhasil melompati seluruh kotak dengan benar, pemain bisa memulai lagi dari kotak pertama dengan pola yang lebih sulit atau naik ke tingkat berikutnya.
Peserta permainan ini melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gacuk yang biasanya berupa sebentuk pecahan genting, yang juga disebut kreweng. Yang dalam permainan, kreweng ini ditempatkan di salah satu petak yang tergambar di tanah dengan cara dilempar. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak ataupun ditempati oleh setiap pemain. Jadi, para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu berhak memilih sebuah petak untuk dijadikan sawah mereka, yang artinya di petak tersebut pemain yang bersangkutan dapat menginjak petak itu dengan dua kaki, sementara pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Peserta yang memiliki kotak paling banyak adalah akan memenangkan permainan ini. Permainan jingkat-jingkat tidak hanya melatih keterampilan fisik seperti keseimbangan, koordinasi, dan ketangkasan, tetapi juga mengasah kemampuan kognitif dan strategi. Pemain harus memperhatikan pola kotak yang harus dilompati dengan cermat agar tidak terjatuh atau melewatkan kotak yang seharusnya dilompati. Meskipun permainan jingkat-jingkat mungkin tidak sepopuler permainan tradisional lainnya seperti congklak atau gasing, namun permainan ini masih dimainkan oleh anak-anak di berbagai daerah di Indonesia sebagai sarana untuk bersosialisasi dan bermain dengan teman-teman sebaya. Selain itu, permainan jingkat-jingkat juga memiliki nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan modernisasi, permainan jingkat-jingkat semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Padahal permainan tradisional ini memiliki nilai-nilai budaya yang penting untuk dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengenalkan kembali permainan tradisional jingkat-jingkat agar dapat terus dijadikan sebagai bagian dari budaya dan warisan bangsa.